Ya, kita kan menentukan klinisnya kan, klinisnya sapi itu abang, abu, anget, keluar, nah itu baru kita birahi. Ya, tetapi karena tenang dia tidak sampai menimbulkan gejala-gejala itu, ya, nah, tenang-tenang ya seterusnya. Tetapi sapi jantan yang ditaruh di sana bisa mendeteksi adik. Ya, walaupun estrogen itu kecil, karena sapi, hewan khususnya di hewan anjing, apa kucing gitu, ya, karena dia disertai hormon bisa mencium dia deh. Wah ini bau estrogen, wah ini bau progesteron, bisa dia lakukan itu. Tahu dia. Nah, biasanya walaupun birahi tenang, pejantannya gelisah sudah di sana. Ini juga subestrusnya, ya, kayak birahinya singkat, ya, karena singkat birahinya, pagi umpama hewannya kita ke kandang gitu, ya, ndak begitu hirau, kita tinggal nyabit gitu kan, nyabit dari rumput, tahu siang baru datang, hilang sudah dia birahinya gitu loh. Nah kalau sesama sapi, ya begitu dia birahi biasanya sapi jantan itu gelisah dia, ya gelisah dia mau keluar dia, kemudian apa namanya, tingkah lakunya beda. Kalau ada di seputaran itu sapi jantan, sapi betina yang birahi, bingung dia sapi jantannya ya. Nggak makan, kemudian mau keluar saja. Nah, kalau udah begitu keadaan sapi jantan lepas saja deh, lepas saja. Nah, yang birahi tenang itu akan ketahuan. Nah, itu caranya kan. Dulu mengatasi ada beberapa kasus yang birahi tenang dan subestrus ini di lapangan di Simantri kita menyarankan untuk dikasih pejantan dia ya untuk menanggulangi kasus ini. Ya, penyebabnya ya, nah ini rendahnya estrogen deh, ya. Nah, estrogennya yang rendah dan disertai biasanya dengan defisiensi karoten. Ini karoten ini ya provitamin A deh, ya, kobalt, ya, kalsium, kobalt, ya, dan biasanya BCS-nya body condition score-nya rendah. Ini penyebabnya kan dari segi manajemen ya, manajemen. Ya, sapinya kurus gitu dia kan. Nah, ini hormon-hormon estrogen ini kan bahannya kan kolesterol nih, estrogen, progesteron, testosteron itu hormon-hormon steroid deh, bahannya kolesterol dia, ya. Nah, defisiensi karoten. Karoten ini provitamin A kaitannya dengan proses pembentukan epitel pada saluran reproduksi, ya. Nah, kalau epitelnya tidak berkembang dengan baik, terutama pada jaringan folikelnya, ya, jaringan TK interna dan TK eksterna yang menyusun folikel itu, nah ini kurang ranum dia selnya. Nah, sehingga dalam dalam mensekresikan hormon estrogen itu kurang baik dia. Ini kekurangan defisiensi karoten, ya. Nah, kemudian kekurangan kalsium, kolbat. Ya. Ya, pengobatannya apa? Ya, nah, biasanya bisa menggunakan PG apa yang disertai dengan GnRH, ya, gonadotropin releasing hormone. Ya, ini kasih PGR, nah, setelah PGR, kemudian diikuti pemberian gonadotropin. Ya. Nah, kemudian ada anestrus. Nah, anestrusnya hewan tidak menunjukkan estrus, Ade. Ya, tadi kita belajar estrus, ya, kemudian kita belajar subestrus, nah, subestrus, nah kemudian belajar silent heat, birahi tenang, harus bisa tuh deh, ya, membedakan, ya. Nah, kemudian sekarang anestrus, betina tidak menunjukkan gejala estrus dalam waktu yang lama, anestrus. Nah, klasifikasinya kita klasifikasikan ini deh, anestrusnya itu penyebabnya apa? Ada anestrus yang beneran, true anestrus, ya, anestrus normal. Ini biasanya para sapi-sapi ya, ini ya tidak adanya aktivitas siklik dari ovarium, ya. Misalnya disebabkan karena rendahnya produksi gonadotropin. Nah, ini anestrus normal, tidak adanya aktivitas dari ovarium. Penyebabnya karena rendahnya produksi gonadotropin. Nah, kemudian anestrus gangguan hormonal. Nah, tingginya kadar progesteron. Ya, nah ini biasanya anestrus gangguan hormonal biasanya ini sudah tingginya kadar kadar hormon progesteron itu ya. Ya, misalnya itu dah nanti apa namanya, kiste kiste luteal itu termasuk gangguan hormonal. Ini anestrus dan gininya, eh, klinisnya ya. Nah, kemudian anestrus kekurangan nutrisi, ya itu dah ya penyebab kekurangan nutrisi itu kan, ya. Nah, ini nutrisi itu kan berpengaruh terhadap pembentukan hormon nanti. FSHLH ini hormon yang disebut dengan penggolongan hormon itu kan ada hormon protein, ya. Ini FSHLH ini adalah hormon glikoprotein nanti.
penyusunnya adalah glikogen dan protein. Nah, kalau sudah glikogennya rendah, protein rendah ya nggak bisa bikin hormon steroid, estrogen, progesteron, testosteron itu kolesterol bahannya. Nah, kalau kekurangan nutrisi ya vitamin A ya kalsium macam-macam itu, nah ini dah ya bisa menyebabkan antiestrogen ya. Ini gagalnya produksi pelepasan hormon FSH dan LH, akibatnya terjadi ovariumnya mengalami hipoplasia, mengecil, terjadi agenesis. Tadi kan kita bahas nih hipoplasia, agenesis ovarium, ya. Nah, ovariumnya tidak aktif dia, ya. Agenesis ini ya tidak ovariumnya tidak berfungsi dia. Nah, kemudian ada anestrus karena genetik. Nah, itulah yang diturunkan. Nah, bagaimana menanganinya? Ya, kalau menangannya lihat dulu SKT. SKT ini sama dengan skor kondisi tubuh, ya, atau BCS ya. In English BCS, ya, Body Condition Score. Ya. Skor kondisi tubuh, ya, dengan merasa aktivitas operasi. Ya. Perbaikan pakan, manajemennya. Kalau ya lihat SKT-nya, skor kondisi tubuhnya rendah, kurus, ya perbaiki dulu itu, ya ya kasih pakan yang memenuhi syarat, jumlahnya, kualitas gizinya, ya. Nah, kemudian baru dilakukan kalau sudah SKT-nya meningkat, skor kondisi tubuhnya sudah meningkat, ya. Nah, biasanya sapi-sapi induk itu SKT-nya kalau SKT-nya kita 1:5 ada posisi di SKT 3, ya. 4 sudah mulai gemuk, 5 obes ya. Ya, obesitas. Nah, 3 itu sudah sedang-sedang. Ya, sapi Indo juga nggak boleh obes, dia harus dia ada posisi tengah, dia yang nggak kurus, nggak gemuk, dia nggak SKT 3. Nah, kalau sudah SKT 3 diperbaiki SKT-nya, kita rangsang dengan menggunakan hormon FSHRH. Nah, ini FSHRH itu yang paling sering kita pakai nih, GnRH nih, gonadotropin releasing hormone ini. Ya, ini yang sering kita pakai. Ya, kemarin Prof. Cok itu melakukan penelitian dengan penyuntikan GnRH itu malah punya beranak 3 dia, kayak superpopulasi dia. Tapi sayang karena kita apa namanya tidak tahu bahwa sapinya itu 3 anak, akhirnya apa namanya prematur dia dilahirkan. Ya, prematur disebabkan karena ya itu udah kekurangan gizi. Kita nggak nyangka 3 jadi anaknya, nah kemudian karena kekurangan gizi ya dilahirkan dia, ya prematur. Oke ya. Nah, kemudian ada ovulasi yang tertunda, delay ovulation. Nah, ini sekarang kasusnya banyak, adik. Penyebabnya ya menyebabkan perkawinan IB tidak tepat, adik. Ovulasinya diperpanjang dia, ya. Nah, mestinya kalau kalau hewan dalam keadaan normal, adik ya, hewan dalam keadaan normal, ya, ovulasi itu terjadi biasanya 10 jam pada sapi, adik ya, 10 jam setelah akhir estrus, adik. Ya, setelah berakhirnya estrus, 10 jamnya itu ovulasi dah dia. Biasanya 10 sampai 12 jam dari akhir estrus. Nah, ovulasi dia. Gitu. Nah, ini ovulasinya itu bukan 10 jam deh. Ya, bisa setengah hari dia. Ya, diperlambat bisa lagi 4 jam, diperlambat bisa 4 sampai 6 jam dia baru terjadi ovulasi. Dampaknya apa? Nah, inilah biasanya program IB-nya kacau jadinya dia. Ya sebab sebab edukasi ke masyarakat, ya, memberi pengetahuan terhadap masyarakat maupun inseminator kan begini ini rumusnya itu. Kalau umpama IB sapi deh, kalau sapinya mulai birahi di pagi hari, nah, siang dicari IB-nya, ya, siang atau sore. Kalau birahinya ada di siang sore, besok pagi harus di IB gitu. Ini berkaitan dengan time ovulasi itu, adik. Time ovulasi itu karena ovulasi itu ya terjadi biasanya 10 sampai 12 jam di akhir estrus gitu. Nah, makanya kalau birahinya pagi ya maka siang biar ketemu nanti siang kita masukkan sperma. Nah, nanti sperma jalan, nah, kemudian ovulasi dia gitu. Ketemu nanti di tuba Fallopian dia gitu. Ya. Nah, apa penyebabnya delay ovulasi ini? Penyebabnya ya itulah LH-nya rendah deh. Ya, untuk mengimbangi estrogen yang tinggi, ya LH-nya itu naiknya lambat sekali, dia lambat, 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 ya, ya. Nah, nanti sudah sepadan, nah baru dia ovulasi gitu. Ya, nah, gejalanya kawin berulang. Nah, inilah kalau sudah
delay ovulasi ini cenderung kadang ya, nah itu udah time IB-nya itu nggak sinkron. Nah ini gejalanya gitu, gejalanya disebabkan karena ya minta kawin terus nggak bunting-bunting ya, karena keduluan kita memasukkan sperma sehingga nggak terjadi pertemuan sel telur dengan itu. Nah, untuk menangani ovulasi tenang di ovulasi, nah itu udah selalu diberi GnRH, gonadotropin releasing hormone. Ya ini isinya FSH-LH. Ketika dikasih FSH, nah folikelnya dipacu tumbuhnya, maka ya ah, LH-nya LH-nya akan ditinggikan karena GnRH ini isinya FSH-LH. Nah, LH-nya, nah ini kan kasusnya disebabkan karena LH-nya yang rendah. Nah, dikasih LH dia, maka ovulasinya akan sesuai. Nah, ini kesalahan manajemen ya. Nah, itu dah kesalahan manajemen yang banyak sekarang. Kasus-kasus kemarin ya dari pantauan manajemen reproduksi secara nasional, banyak sekali kasusnya disebabkan karena manajemen ini kekurangan nutrisi ya deh. Ya, sering betina-betina itu mengalami anestrus ya, anestrus disebabkan SKT-nya rendah, skor kondisi tubuhnya rendah ya. Nah, itu gudang sapi kita kan ada di kawasan timur ini. Ya, timur ini kan mulai Lombok, NTT itu banyak sapi. Nah, itu harus mulai ketika musim panas ya, bulan 7 Agustus itu nah persediaan pakan di lapangan mengurang, itu biasanya SKT menurun. Nah, ketika SKT menurun, nah itulah pembentukan hormon-hormon reproduksi itu nggak jalan deh, untuk tubuhnya dia kurang gitu loh. Nah, sehingga itulah banyak kasus anestrus ya. Ya, anestrus, kemudian delay ovulasi. Yang paling parah itu ya itu udah degenerasi ya, dia mengalami hipoplasia dia ovariumnya. Ovariumnya mengecil dia gitu ya. Kalau sudah terganggu, ovariumnya terganggu ya, pembentukan hormonnya terganggu ya, gejalanya adalah anestrus paling paling banyak. Oke ya. Nah, ini disebabkan oleh infeksi yang terakhir ya, infeksi yang spesifik ya. Nah, ini ada kasus, umpama kasus endometritis ya. Nah, ini kan kasus endometritis peradangan pada endometrium ada ya. Nah, ini bisa biasanya klinisnya ini ya, klinisnya itu ya, itu udah ada leleran ya, leleran kayak pus ya, kayak nanah keluar dari vulva kamu raba. Nah, itu udah ada pembekakan ya, pembekakan pada endometriumnya, ya radang pada uterus. Nah, kalau radang uterus ini dibiarkan, nah menjadi piometra dia, ya, dia ada nanah, ada penumpukan nanah di uterus, ya. Nah, vaginitis, ya, vaginanya mengalami infeksi, ya, radang pada vagina, ya. Vulvitis, vulvanya dari luar, ya, vagina masuk sampai ke dalam lah bisa infeksi, ya. Ya, nah kemudian yang infeksi yang spesifik, misalnya bakteri, ada penyakit yang disebut dengan brucellosis tadi, ya, ini leptospirosis, fibriosis, tuberkulosis. Nah ini nanti untuk detailnya nanti kamu belajar di ilmu penyakit bakterial, ya. Nah Brucella ini apa spesifiknya, ya kenapa kok hewan yang sedang bunting kena, ya ini spesifikasi kumannya di mana, gram positif, gram negatif, morfologi kumannya. Nah, nanti kamu belajar di penyakit bakteri ya. Nah, inilah kasus-kasus yang disebabkan penyakit bakterial ya. Ini brucellosis. Kita di Bali masih bebas ya. Karena leptospirosis. Nah, ini semua kasusnya ini bersifat zoonosis nih, leptospirosis, fibrosis ya. Nah, kemudian tuberkulosis ya. Oke. Nah, penyakit viralnya apa? Ya, IBR, IVP ya, infectious apa infectious bovine ya, infectious bovine rhinotrachesis ya, atau infectious vulvovaginitis. Nah, ini golongan herpes virus deh ya. BVD-MD ya, ya, bovine pendal disease, mood disease ya, penyakit mulut dan kuku. EBA ya, epizootic bovine abortion. Nah, ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh viral. Protozoanya ada trichomoniasis, toxoplasmosis. Ya. Kemudian ada penyakit baru jamur, ini misalnya Aspergillus fumigatus ya. Ini biasanya kalau penyedia apa namanya, tempat pakan yang tidak steril ya, kemudian lembab, tempat ngasih makannya tidak pernah dikuras. Nah, itulah kelembaban itu menimbulkan sisa-sisa makanan itu berjamur ya. Ini biasanya jamur yang paling sering kita temui kaitannya dengan abortus ini, Aspergillus fumigatus ini. Oke ya.
Nah, kemudian ada masalah-masalah reproduksi lainnya, ya. Masalah reproduksi lainnya ini ada yang namanya prolapsus uteri di dobolen ini. Prolaps ya, keluar uterusnya dia. Ya, nah ini nanti Bu ya siapa Buin ya, Buin metabolik ya, penyakit metabolik. Merupakan uterusnya terbelit ya dia. Nah, terbelit. Nah, ini kasusnya banyak ya prolap uteri ya. Mulai dari prolap vagina ya, kalau prolapsnya sedikit vagina aja keluar ya. Kalau ambrol sampai keluar sampai uterusnya prolapsnya. Penyebabnya ya, nah ini adalah penyebabnya nih kan. Maka hewan itu sebenarnya kalau memelihara betina itu makanya hewan-hewan betina itu sekali-sekali harus di apa namanya diangon ya biar dapat exercise, dijemur dia gitu kan. Nah, bisa disebabkan tingginya kadar estrogen. Kadang-kadang ngedernya terlalu keras dia ya. Nah, ini biasanya yang diangon pada persawahan yang banyak clover deh. Makanya penyakitnya disebut dengan clover disease ya. Daun kemangi, ya. Kemangi itu yang kecil-kecil kayak daun clover itu. Nah, kalau biasanya dalam keadaan musim kering, rumputnya nggak ada. Nah, clover itu kadang-kadang dimakan sama sapinya. Nah, clover itu tinggi estrogen. Kalau tinggi estrogennya, karena bahan bakunya itu nah dimakan estrogen tinggi, terjadi peristaltik uterus yang sangat tinggi yang menyebabkan ya prolap, kontraksi uterus yang terlalu tinggi ya sehingga prolap ya. Tekanan intraabdominal saat berbaring. Nah, ini ya, kalau membuat kandang ya, kandang ya terutama kandang sapi itu kemiringannya jangan terlalu keras ya. Kalau kemiringan terlalu keras, nanti ketika sapinya rebah dalam keadaan bunting, nah, itu akan ya fetus itu akan mendorong sesuai dengan kemiringan kandangnya ya. Kalau bagian bawahnya terlalu miring, nah itu kadang-kadang bisa ya ada tekanan intraabdominal, nah, itu menyebabkan prolap juga ya. Ya, genetik ya. Intinya intinya ya nah, prolap uteri itu bisa disebabkan karena penggantung uterusnya yang terlalu longgar deh, nah, sehingga perlu exercise ya. Nah, itu jangan hindari ya memberi makan clover ya, sampai jangan kalau nyabit itu kan nah, nanti cloveran jangan diikutkan kan. Nah, daun kemangi itu kan. Nah, ini kandangnya ya, kandangnya air kemiringan dikit aja, air kencing itu sudah jatuh, sudah ngalir dia dengan kemiringan sedikit. Jangan terlalu keras kemiringan. Nah, kemudian masalah reproduksi. Nah, kadang prolapsus ya, dokter. Ya, ini bagaimana nangani prolapsus ya? Nah, ya, ini kalau sampai ke cervix ya prolapsnya kanalis cervicalis. Kalau sampai uterus ya. Nah, ini disebabkan karena mesometrium yang longgar, ya kan? Uterusnya lemah, kendor. Nah, kalau nggak pernah digembalakan ya itu udah pernah exercise, ya. Tidak pernah digembalakan, latih bagaimana, ya. Nah, penyebab yang berikutnya tarik paksa. Nah, ini sering adik kadang-kadang kan sapi-sapi Bali kita yang ada di luar Bali itu kan sering dipakai dikasih dengan semen sapi eksotik, ya. Sapi Balinya itu kan, nah, sehingga cenderung kadang-kadang fetus yang terkandung ya di bunting itu gede dia, ya agak gede fetusnya. Nah, dilakukan tarik paksa. Ketika tarik paksa ini tidak leja artis, ya tidak mengikuti kontraksi, asal tarik saja menggunakan tenaga. Nah, itu kadang-kadang ambrol dia uterusnya, ya prolap. Nah, ini kalau ini sampai ini prolap vagina ini masih vagina ada jembul ini ya, ya. Nah, nih kalau udah parah tuh gini deh, ini sudah ambrol semuanya nih, ya, tuh kan, prolap terus ya. Nah, diagnosanya paus sampai infausta. Kalau cepat ditangani pausta dia kan. Caranya menangannya gimana deh? Nah, yang ambrol tadi itu ya bersihkan dulu ya, bersih. Itu kan kotor nih kan. Kotor sekali ini kan makanan. Dibersihkan ini deh. Ya kalau kalau sapinya masih bisa berdiri, didirikan, bersihkan nih ya. Bersihkan dulu dengan air, sudah betul-betul bersih ya. Nah, kemudian dikasih desinfektan. Nah, bila perlu di dalam proses membersihkan itu kalau kamu ada fasilitas pakai air hangat nanti. Kalau pakai air hangat, nah ini biasanya kalau sudah kena dingin ini kena lunya ini kaku deh. Kaku nih, atos dia nih kena air dingin ini karena pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi dia. Ini membatu dia akhirnya. Ya, kalau umpama hewannya ambrol begini nggak bisa naik, nah ini dah didongkrak ini. Ini masukkan kayu ke selangkangannya di bawahnya ini, cariin dongkrak dia. Posisinya agar gini ya. Andai nggak bisa ya, terpaksa kita kerja dalam keadaan sapi rebah.
ya. Nah, masalahnya kalau bisa didirikan, kalau bisa diakali, ya angkat ini, ya posisinya biar dalam keadaan berdiri dia, karena ketika kita melakukan reposisi, ya dalam keadaan berdiri setelah kita masukkan nanti dengan tekanan gravitasi setelah masuk, makanya alat kelaminnya akan jatuh ke kepung abdominal deh. Nah, kalau begini ini agak ya bisa-bisa, tetapi proses pengembalian ya setelah masuk, nah kemudian untuk kembali ke posisi semula itu agak agak susah kadang-kadang ya, terutama nanti kencing nggak bisa gitu kan. Diusahakan bisa berdiri dia ya. Nah, setelah dibersihkan, bungkus dengan kain basah ya. Nah, kemudian dipertahankan sejajar pulpa dia. Nah, angkat bungkusannya jarang. Nah, lakukan reposisi deh. Bersihkan dulu kan. Nah, ya, kalau memungkinkan dengan animal welfare dia nggak sakit, lakukan anestesi epidural ya. Interkoksi satu atau dua boleh ya. Dengan menggunakan prokain apa gitu boleh ya. Ya, nah, cuci dengan SCL, direposisi. Nah, setelah direposisi, setelah masuk, nah kemudian suntik oksitosin deh. Nah, setelah suntik oksitosin itu alat kelamin yang ambrol tadi setelah masukkan ke kapung abdominal, nanti alat kelaminnya, ya, oksitosin ini kan memacu nih untuk otot-otot polos ya, termasuk otot saluran reproduksi itu otot polos, nah kan akan akan berkontraksi mencari posisi seperti semula ya, uterusnya akan melar dia gitu kan, tubanya kan gitu. Maksudnya itu ya. Nah, kemudian jahit dengan menggunakan jahitan pleksa atau Buchner dia. Ini jahitan pleksa Buchner itu seperti ini kan. Ini hanya tinggal ditarik aja. Ini menyempit di dalam ya kan. Ini pita Buchner, jarum jarum Buchner ini kan jarum jahitan karung ini. Nah, sehingga jangan. Nah, bagian bawah disisakan sedikit ini kan untuk biar bisa kencing dia tapinya. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kasus retensio secundine. Ya, area-areanya nggak keluar ya, Dek, ya kegagalan pelepasan pili kotiledan fetal dari karonkula maternal. Nah, hari-hari induknya nggak keluar dia, ya semestinya setelah kelahiran itu mulai 3 jam itu keluar biasanya, ya 3 jam keluar ya sampai 8 jam kita anggap normal, ya postpartus ini secara fisiologi. Nah kalau sudah lebih dari itu nggak keluar harus ditangani adik, ya harus ditangani kalau lebih kalau nggak ditangani susah nanti. Kalau lebih dari 8 jam ini serviknya nutup adik, tangannya nggak bisa masuk menjangkau ke uterus nanti ya, ya serviknya menutup ya, ya maka kalau ibu-ibu melahirkan itu kan kalau pun ada bukaan satu, bukaan dua, tiga, empat, yang disebut bukaan satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari itu ialah serviknya longgarnya itu ya. Oh ini bukaan satu, satu jari, baru gininya serviknya membuka, dua jari membuka tiga, nah biasanya empat jari itu biasanya sudah kepala bayi sudah bisa keluar dia. Nah, kalau lebih dari 8 jam belum ditangani, nah sirpiknya nutup, nggak bisa, tangan kamu nggak bisa melakukan ini kan harus dienukleasi namanya, ya, dipisahkan antara kotiledon anak dan induk itu dengan karokulan induk dipisahkan dia deh satu-satu. Nah, setelah itu ditarik keluar gitu, ya. Nah, ini biasanya penyebabnya ini kalau kasusnya itu dia kasusnya infeksi, ya infeksi uterus selama kebuntingan ini kasusnya 20-30%, ya. Nah, ini kotiledonnya mengalami proses peradangan, terjadi perlekatan dia, ya ini terutama pada kasus-kasus aborsi, nah, terjadi retensi sekundini. Nah, secara alami juga ini kasusnya kekurangan vitamin A deh, menyebabkan ini kalau vitaminosis A menyebabkan hiperkeratosis nih, jaringan perlekatan antara ari-ari anak dengan induk, kortiledonnya keratosis nggak mau lepas dia, nah, endometritis, nah, biasanya abortus ya, nggak ada keluar dah endometriumnya, nah ini menggantung gitu terus. Caranya dienukleasi, nah ini lahir normal deh. Nah ini kan, ini di tangannya masuk sekarang deh, tangannya masuk, tangannya masuk. Kalau lewat CRP ke uterus, nah ini udah dilepas ini. Ari-arinya dikupas dia namanya, dikupas satu-satu dia, dikupas satu-satu, nah kemudian ditarik dia. Gitu gininya namanya, ditarik keluar. Nah, ini bisa kita lakukan tarik menular itu ya selama posisi 3-8 jam. Kalau sudah lebih dari 8 jam, sirpiknya nyempit ya, menutup sirpiknya enggak bisa dia. Nah, seandainya enggak bisa, nah ada teknik ya menggunakan hormon ya, hormon yang digunakan. Nah, ini keluar sudah terkelupas dan gini hari-harinya kan. Nah, kemudian ada uterus yang terpuntir deh ya, uterus puntir ya. Perputaran uterus pada saat masa kebuntingan ini kasusnya pada kuda sering ya.
sudah ya mengalami kolik disebabkan karena uterusnya terpuntir ya. Ya ketika dalam keadaan hamil dia ya penanganannya ya penggulingan terbalik. Nah, biasanya terpuntir ini ya uterusnya pluntir ke kiri atau pluntir ke kanan. Biasanya dilakukan rektal dulu deh. Rektal ini kini meluntirnya kemana ini? Ke kiri. Ya, kalau kiri nanti dibalik alahkan dia menggulingkan hewannya gitu. Ya, nah setelah direktal tahu dah posisi terpluntirnya dari vagina itu deh. Kan diurut dari depan nih, kita rektal ini dari rektum. Nah, tahu peluntirannya akan ketahuan di sana. Ya, peluntiran ini kemana nih? Kiri ke kanan gitu. Jadi meluntirkannya itu berlawanan arah. Ya. Nah, kemudian ada namanya kasus maserasi fetus ya, Dek. Maserasi fetus itu ya ketika hewan dalam keadaan bunting mengalami infeksi dia, Dek. Mengalami infeksi dan kemudian fetusnya itu hancur dia seperti bubur namanya. Nah, mengalami seperti bubur. Nah, itu kasus disebut dengan maserasi fetus. Nah, itu pada kasus-kasus yang disebabkan oleh trikomonas ya menyebabkan keguguran. Ya, penanganannya ya yang hancur itu ya dikeluarkan ya, hancurannya lusianya dikeluarkan. Ini kasih PG aja biasanya ya, PG atau dengan menggunakan estrogen. Ya kasih hormon PG artinya eh, dalam keadaan masa kebuntingan kan kebuntingannya dipertahankan itu kan ada korpus luteum di sana kan. Nah, kalau dikasih PG korpus luteumnya mengalami lisis, nah kemudian akan muncul hormon estrogen. Estrogen itulah mengakibatkan terjadinya proses pengeluaran ya ada kontraksi dari endometriumnya dan dikeluarkan ya gitu ya. Nah, kemudian ada kasus mumifikasi fetus nih. Nah, mumifikasi fetus ialah proses kematian fetus menjadi mumi. Ini apa namanya? Kematiannya bersifat steril deh. Ya, steril ya, tanpa kasus infeksi. Ini mumifikasi fetus sering terjadi pada babi ya deh. Babi nanti tahu-tahu keluar nanti anak babi kayak batu bulitan dia hitam atos ya mengeras itu nah itu mumifikasi fetus dia. Mengapa bisa demikian? Nah ini ketika pada hewan-hewan politokosa babi itu kan politokosa nih beranak banyak. Nah ketika beranak banyak itu kan berhimpitan di uterus tuh. Nah ada salah satu ya tali pusar tuh mengalami meluntir dia adik. Ya tali pusar ada itu kan bergerak tuh berputar-putar. Nah kalau tali pusar terpelintir maka suplai darahnya adik ke fetus itu akan terganggu. Lama-lama mati ya boleh begitu. Atau tali pusar tertindih oleh fetus yang lain ya kejepit tali fetusnya. Nah itu udah juga lama-lama fetus yang kejepit tali pusar nggak dapat suplai makan mati juga. Nah matinya itu bersifat steril dia, nggak ada infeksi. Nah itu dah nanti diserap oleh tubuh dia sehingga keluar nanti apa namanya kayak batu ya, batu hitam ya, kayak batu meteor ya. Nah itu kasusnya mumikasi fetus ya. Kemudian ada kasus distursia. Ya, itu ada ya yang Pak Bas bisa beri ya mengenai infertilitas pada hewan betina ini adik ya sudah tentu nanti belajarlah lagi ya dikembangkan kasus-kasus ini ya yang nyangkut infertilitas hewan betina ini. Nanti kasus-kasus lapangan yang banyak terjadi biasanya ya cenderung itulah kasus anestrus, postpartum ya kenapa tidak estrus setelah melahirkan. Kemudian ada kasus-kasus hipoplasia ya akibat SKT ya, manajemen pakan yang kurang baik ya, kasus-kasus hormonal itu harus betul-betul dipahami ya. Nah, untuk memahami mengenai kasus-kasus hormonal ini Adik ya, Adik harus paham benar terhadap ini profil hormon selama satu siklus estrus itu Adik ya profil hormon dalam satu siklus estrus itu harus betul-betul kamu pahami itu dari estrus ke estrus ke siklus estrus nah itu bagaimana profil hormon ya hormon yang bekerja secara siklik itu ya nah, itu dipahami ya di mana peran FSH, LH nah, kemudian terjadi proses luteolisis regresi kemudian lagi muncul proestrus estrus metestrus nah itu harus dipahami benar. Nah, nanti kasus-kasus yang ada di lapangan selalu mengacu kepada fisiologi hormon selama satu siklus itu. Oke ya. Baik adik ya, itu yang bisa Pak Bas kasih. Kalau ada yang belum paham adik, silakan adik boleh
Tanya adik ya, boleh tanya. Oke ya, kalau enggak ada adik ya, enggak ada ya pertemuan ini sekian dulu ya. Akhiri ya pertemuannya ya sudah tentu belajar lebih banyak lagi ya, belajar banyak ya. Kalau ingin mencari identitas pada hewan betina, kalau kamu ngeset di oh satu gerobak dapat itu ya. Oke deh ya. Eh, Selamat malam adik, adik usah live ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Selamat Prof. malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama adik.